Selamat malam Sobat Kepo. Kita ketemu lagi di Ngobrol bareng Gus Miftah Los Rarewel. Salam kungfu Pak. Gini, Iya. Begini bener Pak ya? iya. Wow. Pak Erlangga bisa mempraktekkan kuda-kuda kungfu itu seperti apa Pak? Biar Waduh, kita masih begini. Keren kan? Waduh. Jadi mana yang lebih penting Pak? Kesehatan apa ekonomi Pak? Semuanya sama penting. Ah. Jadi pertama tentu pandemi COVID ini masalah utama adalah sumber daya manusia. Lah ini Bapak bersama mantan pacar. Oh ya. Ya, seperti di gambar, kita punya kedekatan khusus dan kedekatannya berlanjut. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri, tapi bukan berarti banyak istri, banyak yang mendoakan loh. Aduh. Pemirsa, petugas rumah tahanan kelas 2B Salatiga, Jawa Tengah menggagalkan upaya penyelundupan ribuan pil narkoba. Untuk mengelabui petugas, pelaku memasukkan narkoba ke dalam tahu goreng. Inilah barang bukti narkoba yang akan diselundupkan salah seorang pengunjung rumah tahanan kelas 2B Salatiga, Jawa Tengah. 90 pil narkoba jenis Yarindo berhasil diamankan petugas. Pil ini dimasukkan ke dalam tahu goreng yang ditunjukkan untuk salah satu tahanan. Penyelundupan barang haram ini berhasil digagalkan setelah petugas menemukan satu paket makanan berisi nasi dan lauk pauk yang dititipkan seorang pengunjung berinisial KY untuk dua napi bernama KK dan AA. Satu orang pengunjung atas nama Kelvin Julio itu menitipkan barang berupa salah satunya isinya adalah tahu. Setelah dia mendaftar, ada gelagat mencurigakan dari dia. Pada saat kita periksa bahan titipannya itu atau barang titipannya itu, dia terburu-buru untuk keluar dari rutan karena waktu itu penggeledahannya di depan rutan, dia leluasa untuk keluar rutan. Kemudian naik motor langsung pergi. Setelah kita periksa barang-barang titipannya, di dalam tahunya itu ada barang-barang terlarang obat daftar G, yaitu pil Yarindo yang sudah kita hitung semuanya berjumlah 91 butir. Hingga saat ini petugas masih mencari pengirim barang tersebut. Petugas juga terus menyelidiki peredaran narkoba di dalam rutan. Dari kota Salatiga, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Polrestabes Medan meringkus komplotan curanmor yang kerap beroperasi di malam hari. Komplotan tersebut mengincar motor yang diparkir di pinggir jalan. Seperti inilah saat komplotan curanmor becak hantu beraksi. Komplotan ini biasanya mengincar rumah-rumah yang terletak di pinggir jalan guna memudahkan membawa hasil kejahatan. Target utama mereka adalah sepeda motor. Sebutan becak hantu disematkan masyarakat karena mereka selalu menaiki becak motor dan beraksi di tengah malam buta. Namun warga Medan bisa bernafas lega. Pasalnya becak hantu tak akan bisa lagi bergentayangan dan meresahkan warga. Dua pelaku dibekuk polisi dengan ditembak kaki karena melawan. Kedua pelaku diketahui merupakan pencuri kambuhan yang telah beberapa kali keluar masuk penjara karena terjerat kasus serupa. Kepolisian mengungkap komplotan terbagi dalam dua kelompok dengan total pelaku seluruhnya berjumlah 7 orang. Polisi saat ini masih memburu 4 pelaku lain yang 3 diantaranya wanita. Ada beberapa pelaku yang masih kita kejar. Ada tim yang lain yang mengejar pelaku yang lain ini. Pelaku udah dibilang residivis atau ini? Residivis, pernah melakukan kejahatan yang sama pada tahun 2018. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku yang sudah ditangkap terancam hukuman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan.
Tersangka pelecehan seksual dan pemerasan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten dibawa ke Polda Metro Jaya. Polisi memeriksa kejiwaan pelaku untuk mendalami motif kejahatan. Penyidik Polresta Bandara Soekarno-Hatta membawa tersangka EFY menuju Polda Metro Jaya. Penyidik mengatakan EFY yang merupakan oknum dokter akan segera diperiksa kejiwaannya guna mendalami motif lain pelaku melakukan aksi pelecehan seksual terhadap seorang wanita berinisial LHI. EFY juga diketahui telah memiliki istri dan anak. Adalah bahwa tersangka sudah memiliki istri dan sudah memiliki anak. Sudah memiliki istri dan sudah memiliki anak, tetapi masih melakukan dugaan kuat melakukan tindak pidana pelecehan, maka kami merasa bahwa diperlukan pemeriksaan kondisi kejiwaan terhadap tersangka. Rencananya, polisi Rabu besok juga akan menggelar rekonstruksi di Bandara Soekarno-Hatta. Atas saran dari Komnas Perempuan, polisi tidak menghadirkan korban dan akan digantikan orang lain guna menghilangkan perasaan trauma. Kompetisi kasta tertinggi sepak bola Liga 1 dan Liga 2 resmi ditunda hingga November mendatang. iNews Sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.